Selamat sore teman-teman, kita kembali lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara. Sore ini teman-teman kita akan sama-sama membahas ya. Saya akan merilis satu konten yang mungkin pasti teman-teman sudah mengerti ya. Perihal tentang boomingnya atau viralnya teror yang dilakukan oleh orang tak dikenal terhadap personil ya. Terhadap salah seorang jurnalis dari Tempo yang kita kenal selalu kritis terhadap perihal jalannya pemerintahan saat ini ya, termasuk mungkin teman-teman pasti tahu bocor halus. Ini dia. Tapi teman-teman, yang perlu kita bahas di sini adalah ketika dikala Tempo atau TV Tempo mendapat intimidasi teror, tentu Tempo tidak tinggal diam, melaporkan hal ini kepada katakanlah mungkin IKJ ya, Ikatan Keselamatan Jurnalis ya, mungkin ya, atau Komisi Keselamatan Jurnalis KKJ, dan bahkan mereka juga akan melaporkan ke Bareskrim. Tetapi yang sangat kita sayangkan teman-teman, ada seseorang pejabat pemerintah ya yang menjawab tidak senonoh, atau katakanlah mungkin beliau main-main atau gimana ya, tapi nggak mungkin. Dia itu adalah pejabat negara ya. Bahkan akibat bahasa ataupun jawaban dia yang ditanya oleh beberapa pers ini menjadi viral. Coba kita lihat teman-teman kutipannya kembali. Sebentar teman-teman. Kepala ini dinilai terus apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para pers. Kebebasan pers, Pak. Udah dimasak aja. Kalau kepala babinya dimasak. Bagaimana teman-teman menurut pendapat atau komentar teman-teman? Isi di komentarnya ya. Ini seorang pejabat pemerintahan, Hasan Nasbi, yang memberikan jawaban terhadap apa yang ditanya oleh pers perihal tentang pengiriman atau teror pengiriman paket ya. Setelah dibuka ternyata kepala babi dan lengkap dengan darah-darahnya. Tetapi akibat efek dari perkataan seorang pejabat pemerintahan ini yang begitu sombong ya, Hasan Nasbi langsung mendapat respek dan gampar dari Ibu Susi. Sudah tahu kan, sedangkan kapal saja ditenggelamkan, apalagi seorang Hasan Nasbi yang semena-mena menjawab pertanyaan pers. Padahal ini bukan main-main loh. Ini teror, intimidasi, yang artinya apa, memang sekarang zamannya Orde Baru lagi. Seorang pengkritik atau beberapa orang pengkritik melakukan katakanlah memberikan kritikan terhadap jalannya pemerintahan, atau mahasiswa melakukan demo, adik-adik kita melakukan demo, lantas hilang, raib entah kemana tanpa jejak. Apa seperti itu? Jadi apa yang dikatakan oleh Ibu Susi dan menitip salam kepada Pak Prabowo untuk menghentikan Hasan Nasbi sebagai pejabat pemerintahan. Gaklah seperti itu jawaban yang harus diberitahukannya. Masih banyak loh. Nah sekarang akibat jawaban yang diberikan oleh Hasan Nasbi tadi, langsung diberikan pengetahuan oleh anak seorang mantan presiden, yaitu almarhum Gus Dur. Siapa dia? Anita Wahid. Sebentar rekaman-rekamannya teman-teman. Oke, kita semua udah pada tahu lah ya apa yang terjadi sama Tempo. Mereka dikirimin kepala babi. Gue jadi pengen cerita mengenai suatu periode dalam hidup gue waktu gue masih SMP, dan itu zaman Orde Baru yang terjadi. Jadi waktu itu belum ada handphone, jadi semua telepon itu masuknya ke telepon rumah, landline. Dan di dalam periode ini yang rentangnya kurang lebih sekitar beberapa bulan, itu hampir setiap sore sekitar jam 4, setengah 5 sore itu ada telepon masuk ke rumah. Dan biasanya gue yang angkat karena gue ada di rumah. Kadang-kadang adek gue Inayah yang waktu itu bahkan masih SD, kadang-kadang dia juga yang angkat, tapi paling sering gue. Dan setiap kali gue ngangkat telepon dan gue bilang halo, maka ada suara dari seberang gitu, yang suaranya adalah suara laki-laki, biasanya menggelegar, nadanya marah, intimidasi, dan ngebentak gitu. Terus dia akan ngomong, bilang sama bapak kamu, suruh dia berhenti bicara. Kalau enggak, kamu akan saya kirimin kado yang bagus banget dan gede, isinya kepala bapak kamu. Abis itu dia ketawa-tawa, abis itu dia tutup telepon.
Besoknya sore kurang lebih jam yang sama akan ada telepon lagi yang kurang lebih begitu juga gitu nadanya. Mungkin kadang-kadang potongan tubuh yang mana aja yang beda gitu, tapi intimidasi dan terornya kurang lebih sama. Dan itu terjadi beberapa bulan gitu ya, hampir setiap hari terjadi. Nah, kalau kita sekarang balik sama apa yang dialami oleh Tempo, tentu yang gue alamin dengan yang dialami Tempo ada perbedaannya. Kayak misalnya ya kalau di gue itu hanya sekedar audio gitu, dan gue nggak tahu, gue nggak ngelihat langsung. Sementara yang dialami oleh Tempo bentuknya jelas, ada kepala babi dan itu sangat visual, ada di depan mata, termasuk darah-darahnya dan segala macam. Lalu kemudian yang juga menurut gue sama dan kita perlu pikirkan sama bareng-bareng adalah penerima pesannya. Kalau di kasus gue, penerima pesannya gue atau sebenarnya keluarga intinya Gus Dur gitu ya, bukan gue hanya kebetulan yang angkat telepon. Sementara kalau di Tempo yang menarik adalah yang menerima pesan itu adalah Mbak Cica. Dari semua orang yang ada di timnya Tempo, atau kalau kita perkecil timnya Bocor Alus gitu misalnya, kenapa Mbak Cica yang nerima itu? Kenapa dua-duanya menargetkan perempuan, dan bahkan di dalam kasusnya keluarga Gus Dur, anak-anaknya yang masih minor gitu, masih di bawah umur. Ini menarik banget buat kita pikirin kenapa, alasannya apa di balik itu. Tapi walaupun ada perbedaan, sebenarnya pesannya sama. Pesannya adalah berhenti bicara, berhenti mengkritik, karena kalau enggak akan ada konsekuensi besar yang akan kamu tanggung. Dan konsekuensi besarnya itu tidak menutup kemungkinan bentuknya adalah nyawamu gitu ya. Itu yang sebenarnya gue terima gitu, pesan itu. Tapi tentu saja ya, kalau kita dipaksa dan diteror untuk berhenti bicara, biasanya malah kita kan nggak akan berhenti bicara, bukan? Paling enggak itu yang diajarin Gus Dur kepada kami gitu, anak-anaknya. Nah, zaman Orde, teror kayak gini real banget. Gue jelas menerima, anggota keluarga gue yang lainnya juga menerima, dan bentuknya pun beda-beda. Zaman sekarang teror kayak gini itu juga real banget, bentuknya juga macem-macem banget. Dari yang jurnalis rumahnya dibakar lah, dari yang menggunakan undang-undang ITE lah untuk dibikin diem lah, cyber attacks lah, dikerahkan influencer, bot dan troll dan segala macam lah, labeling hoax lah, macam-macam cara-caranya intimidasi, cara-cara untuk membuat kita diam dan tidak mau mengkritisi. Jadi yang gue mau bilang sama kalian yang masih bilang bahwa kita nggak akan balik lagi ke Orde Baru, kita nggak akan mengarah ke sana, really, please deh. Nah, bagaimana setelah melihat video dari Ibu Anita Wahid tadi? Dia begitu marah kan? Dan jangan kita kembali lagi ke zaman Orde Baru. Sampai dia kesal. Makanya Hasan Nasbi kalau memberi jawaban itu jangan main-main. Karena ini bukanlah hal yang sepele. Ini termasuk nyawa loh. Para jurnalis, kami para konten kreator, kami para pengkritik pemerintah. Kami cinta NKRI. Untuk itu kami kritik pemerintah kalau memang pemerintah itu salah, ataupun katakanlah sesuatu kritikan itu adalah tanda cinta dari kami warga negara Indonesia. Kami tidak mau kembali lagi ke zaman Orde Baru. Karena saya tahu ketika itu saya masih kecil ya, mengucapkan nama saja nggak bisa. Apalagi ketika ada kunjungan ke tempat saya ya, Sumatera Utara, seluruh yang jualan di pinggir jalan dibersihin. Saya masih ingat itu loh. Bahkan senior-senior kita, abangan-abangan kita banyak yang hilang ketika melakukan demo. Jadi untuk itu sahabat-sahabat, silakan dengan segala hormat lakukan share, like, serta komen di akun saya ini atau di channel ini agar kita sama-sama bisa mengawasi jalannya pemerintahan. Dan kita setuju dan sepakat untuk mengatakan tidak akan kembali lagi ke Orde Lama atau Orde Baru yang dulu kita takuti. Salam perjuangan, merdeka, merdeka, merdeka. Hidup rakyat Indonesia, hidup jurnalis.